Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama nabiyyika nabiyyuh صاحب الشفاعة والعناية والكرامة وكاشف الأمة وهادي الأمة وعلى أنبيائك والمرسلين وملائكتك المقربين عليهم الصلاة والسلام وعلى آلهم وأصحابهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin para jemaah rahimakumullah, marilah dalam kesempatan yang amat mulia ini kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayah yang mana sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang begitu baik, sehingga seharusnya kita ini selalu taqarruban ila Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yaitu intisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa itu dengan jalan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Akan tetapi para jamaah rahimakumullah, biasanya ucapan itu lebih mudah daripada praktek. Yang kedua, salawat ma'assalam. Marilah kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ini dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang beriman, manusia yang bertauhid, manusia yang baik, manusia yang mulia, dan manusia yang berakhlakul karim. Itu semua berkat beliau Rasulullah SAW. Dengan bacaan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dicatat dan diaku oleh beliau Rasulullah SAW sebagai umat Allah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, perjalanan waktu dari detik ke jam, ke hari, ke minggu, ke bulan, dan selanjutnya tahun tidak terasa para jamaah rahimahumullah, begitu cepat. Baru kemarin kita ini melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, berpuasa, dan sekarang ini sudah tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-14 bulan Syawal. Sebentar lagi mungkin tidak terasa, sudah nanti tidak terasa hari raya lagi, 2 bulan mungkin, yaitu Idul Adha dan seterusnya. Perjalanan hari, bulan, tahun begitu cepat. Hadirin para jamaah rahimakumullah, masih dalam nuansa bulan Syawal. Setelah kita ini digembleng 1 bulan penuh berpuasa di bulan suci Ramadan, menginjak bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan. Syawal meningkat. Seharusnya kita ini
setelah digembleng di dalam bulan suci Ramadan, iman kita meningkat, lebih kuat dari kemarin. Ibadah kita lebih giat dari kemarin. Tadarus Al-Quran kita lebih giat dari kemarin. Ini adalah bentuk daripada peningkatan 1 bulan penuh kita digembleng dalam bulan suci Ramadan. Semuanya harus meningkat. Iman kita meningkat. Syukur-syukur secara ekonomi kita juga meningkat. Semuanya serba baik, meningkat terus dan meningkat. Seharusnya idealnya demikian. Akan tetapi para jamaah rahimakumullah, dalam kenyataannya sekalipun kita digembleng dalam 1 bulan penuh berpuasa di bulan suci Ramadan, tadarus Al-Quran, berpuasa, qiyamul lail dan lain sebagainya, memasuki bulan berikutnya kadang-kadang peningkatan itu kadang-kadang nol, kita kembali seperti semula. Ini adalah suatu kemunduran para jamaah rahimakumullah. Karena apa? Dengan bertambahnya usia kita, umur kita, seharusnya kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semakin jauh dan menjauh. Hadirin para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan hendaklah kita ini bersegera. Manakala kita ini melakukan suatu perbuatan maksiat, perbuatan dosa, baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja, bersegeralah kita ini untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga manakala kita dipanggil oleh Allah, wasyari'u ila maghfirah, dipanggil suara azan, hendaknya kita ini bersegera, cepat-cepat berjalan agak cepat menuju ke masjid, ngincing bahasa Jawa. Hadirin para jamaah rahimakumullah, setelah kita ini melakukan perbuatan maksiat dan dosa, diperintahkan oleh Allah, hendaklah engkau selalu bertobat, mohon ampun kepada Allah, ila maghfiratin mir rabbikum, bertobat sekalian. Dan Allah menyediakan bagi kita semuanya wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bagi orang-orang yang mau bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, yaitu disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas. Bagi siapa? 'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin para jamaah rahimakumullah, wa anfiqu, dan belanjakanlah harta-hartamu itu di jalan Allah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat yang lain berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Belanjakanlah hartamu, infakkanlah hartamu, pemberian Allah yang telah diberikan kepadamu, mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang salah seorang di antara kamu. Mereka memohon kepada Allah, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, manakala ruhnya itu akan dicabut oleh Allah, mereka berkata, ya Allah, janganlah kematikan dulu saya, meskipun hanya sejenak ya Allah, mungkin sehari, 2 hari, mungkin 1 minggu, 1 bulan ya Allah, janganlah engkau panggil dulu kami ini ya Allah. Dan bahkan hari ini, detik ini, saudara-saudara kita yang ada di alam barzakh, yang mungkin belum mendapatkan kenikmatan, mereka juga memohon kepada Allah untuk hidupkan kembali ke dunia ini. Tujuannya apa? Fa as-saddaq wa akum minas shalihin. Setelah engkau aku hidupkan ya Allah, setelah engkau menghidupkanku ya Allah, atau menunda kematianku ini ya Allah,
fa asaddaqa wa akum minas salihin, dan aku akan mensedekahkan seluruh harta kekayaanku ini di jalan-Mu ya Allah, dan aku akan menjadi orang-orang yang baik. Akan tetapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah itu tidak akan menangguhkan kematian siapa saja. Dan Allah tidak akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati di alam barzakh untuk ke dunia ini. Karena apa? Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah itu lebih tahu apa yang akan kamu kerjakan. Andai kata ditunda kematianmu itu, engkau tidak akan menjadi baik, kata Allah. Andai kata engkau aku hidupkan kembali juga, engkau tidak akan bertobat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwasannya hendaknya kita ini membelanjakan harta kita di jalan Allah, baik wasarra wal dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Tapi yang susah itu adalah wal kadhimina al-ghaidha, orang yang dapat menahan amarahnya jika ia dirangsang orang lain untuk marah. Wal kadhimina wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan sesama manusia. Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita. Atau dalam posisi kita ini dalam posisi benar, lalu orang lain itu membuat salah kepada kita, lalu kita mendatangi mereka memohon maaf lebih dulu. Inilah orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Allah adalah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang betul-betul muhsin, orang-orang yang baik dan terbaik. Akan tetapi semua itu adalah berat dan susah untuk kita lakukan. Karena apa? Kita punya nafsu amarah, punya ego, punya sifat-sifat yang mungkin yang ada di dalam diri kita yang mungkin kita belum bisa menaklukkan. Di sini pentingnya agama, peranan Al-Quran untuk merubah watak manusia, sehingga watak kita, jiwa kita menjadi lembut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun di hadapan sesama manusia. Hadirin para jamaah rahimakumullah, itulah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa taqabbal minkum tilawatan